Bersihan dari aparat, dari pemerintah dan dari masyarakat, tetapi yang ke dalam itu sangat minim ya bantuan yang masuk. Nah, kami berdua masuk ke daerah pedalaman itu di Alur Jambu dan Batang Ara, ya mereka masih sangat membutuhkan logistik dan hal-hal yang bersifat sandang pangan dan papan gitu. Dan lumpur-lumpur itu masih berserakan. Jadi memang peningkatan bantuan dan kecepatan pemerintah dalam memberikan pertolongan itu masih sangat diperlukan. Karena tidak mungkin pembersihan lumpur yang sedemikian banyaknya agak lama itu. Buktinya 1 bulan aja sampai kami kemarin ke sana 1 bulan itu ya. Kantor bupati, kantor DPRD di depannya itu pengungsi semua. Oh, Ya kan? Kita lihat masih alat berat. Kotanya ya sama sekali lumpuh lah, nggak seperti sebelum terjadi bencana. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh Tamiang itu utamanya. Mungkin di Sumatera Barat karena kita belum ke sana, ya. Rencana besok kan ada mau ke Sumatera Barat. Parah juga, tapi kan nggak seluas yang seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara kena, Aceh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, dan Bang Taufik, kita hari ini kedatangan 2 sahabat kita yang baru pulang dari Aceh nih Bang. Nah, jadi di sana ada Bang Sony, ada Bang Ismet. Kita akan dengarkan cerita yang sesungguhnya terjadi apa di sana. Nah, kayak kita yang insya Allah pekan ini juga akan berangkat, tapi kita perlu informasi dahulu awal seperti apa yang kami harus siapkan. Silakan Bang Sony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami baru kembali ya, dan teman-teman udah dari kemarin kontak supaya segera bergabung ke Pelamboyan 12B, tempat sahabat kita Marebu. Ya, oleh sebab itu ya kita bersyukur ya kan, hari ini kita dalam keadaan sehat. Sementara kami datang ke Aceh Tamiang, memang fokus kami ke Aceh Tamiang. Itu juga ada beberapa tempat yang nggak bisa kami masuk karena memang jalannya itu masih belum memungkinkan ke sana. Kenapa Bang? Lumpur. Jadi kalau ada ini istilahnya kayu gelondongan campur lumpur, ini yang buat menghambat. Jadi rumah sebagus apapun kalau kemasukan lumpur, apalagi kalau airnya surut tinggal lumpurnya, itu susah. Artinya yang saya sampaikan ini, begitu susahnya lah kita membantu untuk saudara-saudara kita yang kena musibah ini, kemanusiaan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang mau ke sana, kita fokus karena saya pikir recovery-nya tuh nggak sebentar, Bang. Agak lama itu. Buktinya 1 bulan aja sampai kami kemarin ke sana 1 bulan itu ya. Kantor bupati, kantor DPRD di depannya itu pengungsi semua. Oh, Ya kan? Kita lihat masih alat berat. Kotanya ya sama sekali lumpuh lah, nggak seperti sebelum terjadi bencana. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh Tamiang itu utamanya. Mungkin di Sumatera Barat karena kita belum ke sana, ya. Rencana besok kan ada mau ke Sumatera Barat. Parah juga, tapi kan nggak seluas yang seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara kena, Aceh Timur ada. Paling parah lagi itu Bener Meriah Kabupaten, ya kan? Sama benar Aceh tuh ya? Ya, jauh dari Jauh juga? Jauh juga. Oleh sebab itu bantuan kemanusiaan ini kalau bisa sesegera mungkin, ya kan, biar mereka bisa survive yang lebih kuat lah. Saya pikir sementara itu dulu. Saya dengar kita lihat di media kan katanya sudah dikerahkan bantuan TNI dan sebagainya ke sana, seperti apa ya? Betul, ada alat berat, sebagian juga dari TNI, ya kan ya. Polisi juga ada. Ya, tapi yang
perlu dari masyarakat, sentuhan-sentuhan langsung itu sangat perlu. Perlu relawan ya. Ya, relawan. Dan kita terima kasih banyak kami bergabung sama Relindo, relawan Indonesia. Nah. Ya kan? Dari Jogja, dari Bogor, pokoknya dari Jawa Tengah itu ya, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Relindo. Dan mereka bawa perlengkapan juga ya. Cukup, ya cukup. Mereka bawa perlengkapan, terutama alat pribadi, ya. Cukup lah untuk. Jadi jangan kita ke sana jadi beban pengungsi, gitu bang ya. Setuju bang ya? Ya nambah beban lah. Jangan nambah beban, ya. Itu. Dan saya salut lah ya. Mereka bukan pasrah, bukan, ya. Masih ada wajah-wajah bersyukur gitu ya. Ini yang perlu kita dekati mereka untuk supaya segera bangkit lagi ya. Saja di antara kabupaten yang paling parah Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, demikian dari saya sementara itu. Baik, Bang. Kira-kira menurut Abang kita perlu bawa apa sih yang mereka butuhkan tuh? Ya, seperti tadi Pak Bang Sony cerita, memang kondisi di sana walaupun ya, dari BNPB semua sudah masuk bantuan, tetapi dengan luasnya kondisi lokasi bencana itu masih terasa bahwa bantuan itu memang harus perlu ditingkatkan, diperbesar. Mereka kebutuhan soal makanan tetap itu sangat perlu, karena tiap hari memang mereka harus makan, air bersih juga ya, kemudian Selimut, baju layak pakai, selimut, terpal untuk mereka tidur secara layak. Itu masih sangat dibutuhkan sekali, terutama di daerah pedalamannya, ya, masuk lebih ke dalam, mungkin sekitar 10 kilo ke dalam itu, karena kalau yang di pinggir-pinggir itu relatif ya sudah ada pembersihan dari aparat, dari pemerintah dan dari masyarakat, tetapi yang ke dalam itu sangat minim ya bantuan yang masuk. Nah, kami berdua masuk ke daerah pedalaman itu di Alur Jambu dan Batang Ara, ya mereka masih sangat membutuhkan logistik dan hal-hal yang bersifat sandang pangan dan papan gitu. Ya, dan lumpur-lumpur itu masih berserakan. Ya, jadi memang peningkatan bantuan dan kecepatan pemerintah dalam memberikan pertolongan itu masih sangat diperlukan, karena tidak mungkin pembersihan lumpur yang sedemikian banyaknya ya, dan besar wilayahnya dilakukan oleh masyarakat. Mungkin masyarakat ada yang mampu bisa bantu, tapi itu saya pikir masih sangat kurang. Ya, harus dilakukan percepatan dari pemerintah, karena dengan luasnya lokasi itu ya bisa jadi kalau tidak diturunkan segera kondisi yang lebih meningkat ya 2 atau 3 tahun saya pikir belum selesai itu Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, Aceh Utara dan seterusnya. Demikian Bang. Ya, jadi saya pikir dengan adanya cerita abang-abang ini kita lihat perlu ada operasi perang TNI ya, khusus ya. Wah. Kira-kira apa tuh yang diperlukan kalau seperti itu Bang? Kira-kira teknisnya siapa tuh pelaksananya biasanya yang abang tahu? Ya biasanya tuh kan Panglima TNI ambil alih kalau ada. Jadi ada operasi militer non perang. Oh, operasi militer. Mungkin sekarang udah aksi ya, tapi bukan belum maksimal. Harusnya kan udah ada ya alat-alat TNI lah, ya kan. Ya, operasi militer non perang itu perlu. Ya kalau saya sih bilang udahlah, serahkan operasional penyelesaian mengatasinya pada TNI. Selesai udah. Sipil tuh nggak disiapkan dan tidak punya mentalitas menghadapi tantangan-tantangan seperti Ya, itu. betul. Udah serahkan ke TNI lah. Nah, sipil tinggal bantu, jangan lagi udah Pemda, udah lupakanlah lah. Serahkan ke TNI. TNI lebih bisa tahu bagaimana ngaturnya. Mereka sudah terbiasa dan dibentuk pola pikir menghadapi situasi yang tidak nyaman, yang menantang ini sekali. Kalau sipil susah. Jadi saya bilang pemerintah harus tegas melakukan serahkan. Nah sekarang coba lihat, presidennya Prabowo, dia tentara. Beda datang ke sana selanjutnya dengan
ya presiden sebelumnya kan AO ngomong ini, Prabowo sana datang tidur di sana. Udah lain mindsetnya, satu mindset susah kan, nggak jalan. Itu aja, jadi udahlah, ambil alih aja, serahkan ke TNI, dia lebih tahu bagaimana mengatasinya. Ya, yang terbaik yang bisa dilakukan, bahwa tantangannya begitu besar ya, itu aja. Tapi do the best, ya. Itu aja sih komen saya. Jadi tadi kita perlukan perlu turun asop TNI ya Bang ya. Oh iya, Harus TNI atau yang TNI lah, ngatur. tentu Panglima nanti yang ngatur. Iya, Iya. terserah. Jadi- Nah nanti TNI yang menggerakkan juga donatur ini. Jadi kalau dari daerah mau datang relawan itu dikoordinir oleh TNI yang ngatur kemana ini kan enggak. Saya nggak nyalahin lah ya, karena emang bidangnya berbeda, mindsetnya juga nggak sama. Jadi dari sana dibenahin. Kalau nggak repot lah. Kita sipil itu kan mikirnya beda. Jadi itu Iya. dulu benahin, siapa yang tanggung jawab, siapa yang ngatur, serahin. TNI lebih tahu lah. Jadi sekali lagi ini adalah masukan dari kami di lapangan yang melihat fakta di lapangan seperti apa adanya, dan seperti tadi Bang Taufik sampaikan juga bahwa ini saatnya TNI untuk all out membantu rakyatnya. Begitu. Tambahan, Bang, Bang. ya silakan Bang. Jadi gini, itu kan Kuala Simpang Aceh Tambeng itu kan jalan utama Ya. Medan ke Aceh, Banda Aceh. Oh, Dari iya. situlah masuk ke Aceh Timur, ya kan, Kota Langsa, Lok Semawi, terus sampai ke Banda Aceh. Yang panjang jalan itu 600 km dari Medan. Boh, cukup jauh. Ya, cukup jauh kan? Oleh sebab itu jalan yang di kota ini untuk lalu lintas itu harus segera Dibersihkan ya, biar Ya, lancar. memang Ya. sekarang hari ini juga masih dalam pembersihan ya. Karena kalau di situ lancar, wah, mudah-mudahan sampai Banda Aceh. Karena ini kan urusan logistik kan, angkut logistik. Iya. Ini yang nggak enak ya dari medsos ya. Itu ada pejabat setempat yang minta bayaran. Orang mau bantu dari Jawa Tengah, minta bayaran. Ini bagaimana? Saya ada fotonya. Iya. Pakai baju ke pejabat. Ini bagaimana? Seorang lagi darurat minta Susah. bayaran 2, sekian juta per ini. Itu Medan Bang, Hah? Medan itu. Oh, di pelabuhan ya, pelabuhan ya. Pelabuhan. Nggak tahu lah, Iya. kalau saya bilang tempeleng aja begitu. Nggak bisa diomongin orang Nggak bisa begitu. ekspos tuh ya. Tidak tahu di situasi darurat ini kan. Iya sih, itu darurat masih pakai bayar Pakai ini bayar itu. malakin orang apa begitu. sih? 1,2 satu kontainer. 1,2 apa? Juta. Juta, ada yang bilang 2,4. Yang benar yang mana nih? Iya. Jadi udah nggak benar lah. Benar. Dia nggak mampu mengadakan dana-dana, majakin nuntut bayaran. Orang lagi emergensi, bantuan suruh bayar. Bang Ismet, Iya. kan kita tahu Aceh itu kan banyak ada ya pesantren gitu ya. Betul. Berarti di sana masalah Quran juga perlu ini ya. Oh, sangat diperlukan. Bahkan ada permintaan kepada saya pada saat di sana itu bahwa di Aceh Tamiang itu membutuhkan paling tidak 1000 Quran. Wah, Ya. Nah, Karena semuanya udah hanyut semua ya? Iya, betul. Sudah hanyut semua. Bahkan kalau pesantren itu yang sangat mesti dipikirkan, dan memang itu perolehannya seperti apa, kitab-kitab mereka untuk belajar. Dan itu kan tidak mudah mendapatkan kitab-kitab itu yang sudah hancur di bawah banjir Air itu. hitam. Nah, ini satu perhatian karena itu terkait dengan soal pendidikan ya. Ya. Baik, sekali lagi ini kita sampaikan apa adanya, dan UI Watch sekali lagi berusaha untuk menampilkan, menunjukkan kebenaran, keadilan dan kejujuran sesuai dengan program kami, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Justisia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu, dulu. Siap. Jadi